si Spalletti udah ngomong tuh, Alisson udah masuk Juventus nih, gue dapat kabar pasti gitu kan. Terus ternyata kan nggak kejadian gitu. Menurut gue itu juga kayak membuktikan bahwa ketidakselarasan di dalam Juventus manajemen antara asing dan Italia, orang menyebutnya begitu, kemudian antara atasan dan bawahan, antara CEO dan GM dan tim kepelatihan, tim football ini. Carnevale ini dia selain udah lama banget di Italia, dia udah terbiasa dealing sama, ini soto-sotoyan gue aja sih, dealing sama pelatih-pelatih yang memang detail dan teknikal. Dulu di Sassuolo ada Eusebio Di Francesco, terus terakhir ada De Zerbi kan, sampai yang terakhir kan Dionysius itu siapa? Dionisi. Alessio Dionisi. Dionisi itu kan kayak pelatih-pelatih muda yang bisa dibilang punya ide dan banyak mau. Comolli out, Carnevale in. Nah, hari ini kita akan membahas perpisahan dengan direktur eksekutif gitu ya, yang singkat banget ya menemani Juventus, tapi tentunya aku nggak akan membahasnya sendiri. Kita sapa-sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Dari depan ada Mas Andar yang siap kupas sampai tuntas ya. Halo Mas Andar. Halo Sekar, teman-teman semua, Suara Juventini, sama gue Andar Sofyan, balik lagi. Oke, dan sebelahnya ada Mas Bustan. Halo Mas Bustan. Ya, halo. Saya Bustan Juventini dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Dan ada Mas Ali tentunya. Halo Mas Ali. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Nggak ada waktu bahas Piala Dunia, langsung ke manajemen. Ya, ini kita agak serius ya dan lebih bisnis banget nih bahasnya. Tentunya aku sebelum masuk ke materi, aku mau ingetin sekali lagi untuk like, subscribe Suara Juventini, dan tentunya bisa scan QR code di layar untuk support kita supaya channel ini bisa terus eksis. Nah, ini kita langsung masuk ke topik utama ya teman-teman, mengenai kepergian dari Comolli. Kita tahu bahwa kita nggak banyak waktu dengan Comolli ya, cuma sekitar 1 tahun 10 minggu ya, karena masuknya di Juni 2025 banget kemarin, dan akhirnya sekarang dia udah resign atau di-resign-kan kita nggak tahu, tapi yang pasti Juventus juga harus bayar sekitar 1,6 miliar kalau nggak salah, dan kemudian dimasukkanlah orang Italia lokal ya yang membumi, yaitu Carnevale. Dan tentunya perpisahan dengan Comolli ini juga nggak tanpa alasan gitu ya teman-teman. Pasti ada juga pertimbangan dari manajemen. Katanya sih investasinya selama ini kurang berbuah hasil gitu, terus juga transfer yang kurang bisa memenuhi ekspektasi manajemen, karena banyak yang pemain-pemain yang ditargetin gak masuk nih, dan juga tentunya underperform tim kita yang kurang juga nih memuaskan bagi manajemen atas gitu ya. Nah, kita langsung mau lempar pertanyaan langsung ke para pundit kita nih. Kalau dari Mas Andar, gimana Mas memandang Carnevale ini? Apakah memang kepergian dia itu sinyal gitu ya, sinyal Comolli, sorry. Dari kepergian Comolli ini sinyal ketidakpuasan manajemen atas semua yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini, atau seperti apa? Dan apakah memang Carnevale ini profilnya cocok daripada Comolli untuk Juventus? Oke. Mungkin kita mulai dari mereview perjalanan karir Comolli di Juventus ya selama 1 tahun 1 minggu ini. Bisa dibilang full of disaster ya musimnya tuh. Langsung gue karena dari awal kayak soal pemilihan pelatih gitu, dari soal dia penuh keraguan-raguan antara memperpanjang Tudor atau enggak, kemudian akhirnya diperpanjang, terus kita ke World Cup akhirnya pakai Tudor, terus nggak panjang lagi umurnya, kemudian ada drama-drama ditolak Gasperini, drama-drama ditolak Conte gitu. Akhirnya dari berita yang kita tahu kan, Chiellini mendorong lah nih Spalletti nih gitu. Abis lo nggak dapat ya udahlah gue dorong nih gitu kan, Italiano tua gitu, Spalletti lah gitu. Akhirnya, dan dari awal aja menurut gue kayak ini agak-agak gimana ya, lo CEO-nya Juventus terus agak malu-maluin lah gitu sekelas Juventus, terus ditolak-tolakin sama pelatih yang modelannya juga lokal gitu. Gasperini kan
ya punya nama tapi nggak punya prestasi Udah lah bisa juara Eropa dibilang. itu. Iya, tapi kan kecil lah maksudnya untuk dibanding untuk lu ditolak-tolakin gitu kan Iya. bikin malu. Kemudian musim berjalan terus ada transfer yang juga balik lagi ini selalu delay waktu yang panjang, selalu ada delay begitu. Bursa transfer, RKM itu segitu lamanya ujung-ujungnya Openda gitu. Kemudian juga Januari juga ada berbagai macam nama tapi nggak ada yang didapatkan, akhirnya kita dapatnya Home gitu kan, dan Home dan Boga gitu. Itu juga habis ngerekrut Otoli nih kan? Iya, Which is kelamaan makanya. Which is juga. kelamaan juga. Jadi hal-hal yang kelamaan ini akhirnya menurut gue poin terakhirnya adalah ya summer ini gitu. Seperti kita ketahui kita FFP itu kita masih dapat 30 juta by end of June. Nah itu juga nggak ada penjualan nih sampai pertengahan Juni. Terus juga ada isu-isu Sorloth, Alisson dan lain-lain yang ada satu acara gue lupa namanya apa ya. Si Spalletti udah ngomong tuh Alisson udah masuk Juventus nih, gue dapat kabar pasti gitu kan. Terus ternyata kan nggak kejadian gitu. Menurut gue itu juga kayak membuktikan bahwa ketidakselarasan di dalam Juventus manajemen antara asing dan Italia, orang menyebutnya begitu, kemudian antara atasan dan bawahan, antara CEO dan GM dan tim kepelatihan, tim football ini memang bukan rekaan media menurut saya gitu. Ini fakta-fakta yang terlihat di lapangan, dari mulai delay keputusan, dari ini semua ya memang itu yang terjadi gitu. Dan ini berakibat akhirnya dilepaskanlah Comolli dari Juventus gitu. Tambah lagi kan kompensasinya juga nggak besar, sekitar pokoknya dia itu tidak perlu mengembalikan sign-in fee-nya. Terus yang terakhir juga itu cuma dia dapat kompensasi itu 850.000 euro, which is ya kecil lah buat Juventus. Apalagi ada isu yang istrinya itu ya, yang Iya. dia pekerjakan istrinya. Jadi juga istrinya jadi ini ya, Data jadi analis. konsultan lah, gitu. konsultan data analis yang dibayar juga sama Juventus. Tapi sebenarnya waktu di klub sebelumnya istrinya juga punya posisi yang sama sebenarnya. Jadi ini tuh mungkin ya kayak ketidakbiasaan hal-hal ini terjadi di Italia gitu, betul. sehingga menjadi isu internal. Makanya balik lagi gue bilang ya emang berat nih gitu. Isunya tuh menumpuk-numpuk karena musimnya juga disaster, apalagi diakhiri dengan finish di posisi 6 yang buruk banget buat Juventus gitu sih. Oke, thank you Mas. Emang kalau ini sekedar informasi juga ya teman-teman, Karneval ini memang orang lapangan Italia gitu ya bisa disebut ya. Oh, penggantinya. Iya, Iya. pengganti Comolli, bahwa dia juga pernah membesarkan klub Sassuolo. Sassuolo gitu ya selama 13 tahun kalau nggak salah itu. Sejak bukan 2014 2014. dia udah jadi CEO Sassuolo. Ya, itu dia sangat perjalanan yang panjang, tentunya ada penyesuaian besar nih yang akan disesuaikan ke Juventus. Karena itu Mas Ali gimana Mas? Apa yang harus diekspektasikan dari si Carnevale ini, mengingat dia udah 13 tahun di klub dia yang dia bilang udah kayak rumah sendiri gitu ya. Dan dia juga pasti punya cara memimpin dan mengelola klub bola sendiri. Apa yang harus Juventini ekspektasikan? Apakah mungkin seperti channel di Italia yang mungkin lebih luas gitu ya daripada Comolli, atau mungkin goals jangka panjang yang harus kita ekspektasikan lebih jelas, atau seperti apa Mas Ali? Oke, yang pertama pasti fans Juventus harus sabar dulu lah ya, karena balik lagi memang ini gue bisa bilang jatuhnya fase eksperimennya Elkan ini sudah berakhir lah, dengan ini kayaknya orang bola beneran pertama yang ditunjuk Elkan nggak sih, bukan orang bawaan dia kan. Bukan orang dalam ya. Bukan orang dalam. Setelah Giuntoli. Ya, setelah dibalik lagi. Giuntoli mungkin objektifnya agak sedikit berbeda dengan sekarang kan. Nah, ini jadinya kalau buat gua akhir dari fase eksperimen, dan gue berharapnya sinergi udah mulai terjadi deh di board of directors-nya Juve nih. Jadi nggak ada lagi tuh istilah kalau gue bilangnya kayak kurang ngobrol lah. Karena kan memang kebutuhan di lapangan harus selalu selaras dengan sisi perduitan dan juga sisi manajemen yang lain ya. Karena harapan gue dengan Carnevale masuk ini, which is dia orang sangat lama sekali di sepak bola Italia, bisa mulai menyelaraskan ini semua. Kalau buat gue tuh ada 3 alasan lah kenapa aspek paling krusial ini harus dibenahi sama Carnevale kan. Pertama itu aspek hubungan sepak bola Italia. Kan Juve memang
since ever sih, tapi kan kelihatan banget 4-5 tahun terakhir kan kayak di alienated di bukan di at least di Italia sendiri lah. Jadi kita kayak memang benar-benar jual pemain ke Juve pasti dimahalin, dan kawan-kawan kita nggak dapet support ya gua nggak usah banyak bilang lah. Nah buat gue tuh Carnevale itu jatuhnya kayak pemegang kunci awal nih untuk lebih bisa terhubung dengan stakeholders bola Italia. Yang kedua ini buat nyelamatin bursa transfer deh. Balik lagi, kita belum bisa jual artinya belum bisa beli kan, tapi ketika itu sudah terjadi, gua harap Juve bisa bergerak cepat nih, karena memang mau nggak mau dari sisi teknikal banyak sekali yang Juve harus dibenahi musim ini. Kiper lah, nomor 9 lah, itu dua yang paling parah. Ini nggak bisa kejadian kalau sinergi tadi belum terjadi. Nah yang ketiga, memang proyek jangka panjang, stabilitas jangka panjang. Carnevale ini harapan gua adalah fase akhir dari rentetan turnover yang cepat di board of management Juve ini. Udahlah, jadi memang harapan gue sinergi ini bisa segera terjadi ke depannya, jadinya Juventus bisa mempersiapkan tim untuk musim yang baru dengan lebih lancar. Oke. Kalau ke Mas Bustam nih, tadi menyambung dari pengalaman dan keuntungan kita dapat si Carnevale ini ya dari pengalaman dia di Sassuolo. Apakah lantas menerjemahkan kesuksesan dia yang akan terjadi juga di Juventus gitu? Apakah kesuksesan dia di Sassuolo ini bisa otomatis juga buat dia sukses di Juventus? Mas Bustam gimana? Oh ya, new Juve ya, again and again. New era again. Setiap tahun gitu, udah kayak apa ya, baju lebaran harus baru setiap tahun. Itu nggak pelatih, nggak manajemen, dan itu lagi-lagi kejadian ya. Tapi anyway ya, selamat datang buat Giovanni Carnevale sebagai CEO. Dan ini memang kalau dilihat dari track recordnya, memang dia udah lumayan lama ya di sepak bola Italia. Kalau nggak salah dia dari tahun 80-an, dan memang namanya benar-benar naik pas dia di Sassuolo ini. Dia dari 2014 sampai 2016 ya sekitar 12 atau 13 tahun gitulah. Dan dia udah punya beberapa prestasi juga di sana, baik di lapangan dan di luar lapangan. Dan di luar lapangan contohnya misalnya dia bisa bangun stadion baru, bisa bangun fasilitas olahraga yang baru itu di Sassuolo, dan dia juga bisa bikin akademinya itu jadi salah satu akademi yang lumayan bagus ya. Dan cuma lumayan punya prestasi juga di tingkat nasional. Dan dari segi scouting sih memang lumayan bagus ya, dan itu terbukti juga di Sassuolo, dan secara prestasi di lapangan juga Sassuolo-nya juga lumayan, dan Sassuolo bisa bahkan pernah tampil di Europa League di tahun 2016-2017, dan itu prestasi yang cukup bagus juga untuk tim yang sebenarnya dananya itu cukup terbatas. Nah itu juga walaupun sempat degradasi, tapi ya itu cuma semusim ya, dan akhirnya balik ke Serie A dengan status juara Serie B. Dan masuk ke Juve itu tentu akan jadi tantangan tersendiri buat Carnevale. Ya meskipun dia udah punya nama sebenarnya di sepak bola Italia, tapi ya ini tentu berbeda ya antara Juventus dan Sassuolo. Ini mungkin sedikit flashback, udah kayak ini dulu ya, zamannya Marotta masuk ke Juve. Itu dia kan dari Sampdoria masuk ke Juve, dan itu tentu bukan hal yang mudah, dan pastinya akan perlu adaptasi dari klub yang kecil, klub kecil menengah masuk ke klub yang besar. Tentu ada hal-hal yang perlu diadaptasikan lagi atau disesuaikan lagi, karena memang kalau dilihat dari pergantian manajemen, setiap manajemen baru yang masuk itu kayak membersihkan sampah dari manajemen lama, dan itu terus menerus kejadian, dan itu kayak bola salju gitu loh. Jadi semakin gede masalahnya, terus manajemen baru disuruh bersihin lagi. Contohnya kemarin yang Gintoli bersihin sampahnya Bene, terus selanjutnya si Comoli disuruh bersihin hasil belanjanya Gintoli yang banyak yang gagal, dan ini masuk ke Juve, Carnevale disuruh bersihin kegagalan dari Comoli, dan ini tentunya bukan PR yang mudah untuk seorang CEO yang baru. Dan memang kalau misalnya kalau level CEO ya, kalau saya sih kalau level sustainability seperti yang bilang tadi Mas Ali juga, bahwa mudah-mudahan ini jadi
hal yang pergantian turnover yang terakhir gitu loh, karena memang dia juga orang yang paham sepak bola Italia dan mudah-mudahan sih adaptasi dari dianya cepat gitu. Karena biar bagaimanapun juga ini kan Juve ya, bukan Sassuolo. Jadi gimana pun ada target yang paling enggak minimal masuk ke Liga Champions. Tapi kalau misalnya tahun pertama pun itu sebenarnya akhirnya gagal, itu kan bisa dibilang ya mungkin adaptasi dari dia lah, dari klub yang kecil menuju akhirnya masuk sebagai manajemen klub yang besar. Dan itu juga perlu kesabaran ya dari John Elkann sendiri dan dari tifosi itu sih. Oke, berarti nanti begitu udah masuk dan jalan diharapkan bersabar ya teman-teman Juventini ya. Jangan langsung mana nih perubahannya gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman Juventini, mohon bersabar gitu ya untuk pas nanti si Carnevali udah masuk, jangan langsung mana nih perubahannya baru sebulan ya, karena kita memang udah nggak sabar sih menuntut perubahan di Juventus, tapi harap bersabar. Nah ini terkait dengan 3 pembahasan yang tadi udah aku ajukan pertanyaan kepada 3 pundit kita ya, soal scouting stylenya si Carnevali. Kita tahu bahwa dia punya channel yang banyak gitu ya, yang luas di Italia, berarti dia juga punya akses untuk nge-scout talent-talent lokal nih. Nah gimana Mas Ali, aku ke Mas Ali, kalau misalnya dulu si Comolli dengan si Spalletti ini kan ada sedikit beef gitu ya, maksudnya kayak chemistry-nya kurang gitu, ada ketidaksesuaian antara kemauan Spalletti dan juga Comolli. Nah kalau dengan si Carnevali nanti ini gimana prediksi Mas Ali? Ada nggak sih chemistry-nya atau potensi chemistry-nya itu gimana gitu? Dan kira-kira seberapa banyak talent scouting Italia yang akan masuk? Potensi chemistry kan? Iya. Sama-sama orang Italia kan? Iya benar. Sama-sama tua kan? Betul. Potensinya sih bagus. Kemarin Prancis soalnya. Seumuran ya? Seumuran ya? Kalau yang kemarin kan udahlah beda negara, terus Comolli itu agak muda kan? Masih agak lebih muda kan? Nah jadi mungkin gesekan-gesekan itu sangat mungkin sekali terjadi. Kalau kita lihat kan kemarin itu sebenarnya kurang selaras, kalau nggak mau dibilang clash ya. Kurang selarasnya Spalletti sama Comolli itu kan kayak benturan antara ego idealismenya Spalletti sama tapi gue bisanya segini nih dari Comolli, datanya aman nih dari data kan kayak gitu-gitu tuh. Jadi kebutuhan real di lapangan nggak bisa diakomodir dan ditranslate dengan penyediaan pemain yang cocok oleh Comolli. Sih kayak gitu. Nah masuknya Carnevali ini gue harap mengubah total lah dinamika itu, karena ada beberapa alasan. Pertama ini kan Carnevali ini dia selain udah lama banget di Italia, dia udah terbiasa dealing sama, ini soto-sotoyan gue aja sih, dealing sama pelatih-pelatih yang memang detail dan teknikal. Dulu di Sassuolo ada Eusebio Di Francesco, terus terakhir ada De Zerbi kan, sampai yang terakhir kan Dionysius itu siapa? Dionisi. Alessio Dionisi. Itu kan kayak pelatih-pelatih muda yang bisa dibilang punya ide dan banyak mau gitu loh. Nah dan somehow in some way itu bisa diakomodir oleh si Carnevali. Itu harapan gue koordinasi kayak gitu jalan di Juve. Ya terus yang kedua ini harusnya bisa lebih efisien lah, karena bukan sekedar nama besar aja yang kita incar, tapi kan juga harus bisa yang harganya juga pas gitu loh. Jadi gue sih berharapnya memang potensi chemistry antara Carnevali sama Spalletti ini memang lebih terlihat ada lah dibanding dengan Comolli. Karena kalau dulu kita lihat ya Comolli dari awalnya aja kan kita sudah agak-agak banyak tanda tanya tuh, dari mulai dia lelet ngerekrut technical director ya si siapa Ottolini. Nah terus Modesto tanda-tanda transfer yang dia datangkan agak nggak usah sampai setengah musim deh kok nggak berguna nih. Gue berharap sih itu nggak bakal kejadian lagi setelah Carnevali terbentuk ini. Memang dua orang dengan tipe Itali tua kolot kayak gini kalau diaduin pasti ada potensi clash-nya sih. Tapi at least kalau ngelihat mereka dari latar belakang yang agak-agak mirip, gue sih optimis kedepannya sinergi antara
Carnevali sama Spalletti ini bisa lebih bagus lah. Bisa lebih baik at least ya Mas. Oke. Nah ini kalau ke Mas Andar sebagai tifosi sejati ya, pemerhati tim Itali. Ngeri banget. Ya. Pressure. Nah, pressure gitu ya. Kira-kira nih Mas, Ya. biasanya kalau perpindahan CEO atau kayak orang-orang lama yang biasa kayak si Carnevali kan 13 tahun terus pindah ke Juventus, akan ada kemungkinan nggak sih dia bawa banyak orang juga, orang-orangnya dia lah kayak gitu, dan akhirnya mengakibatkan restrukturisasi besar-besaran di Juventus, di manajemen Juventus. Potensinya seperti apa Mas Andar? Kalau saya ngeliatnya gini, Carnevali ini kan udah mulai kerja di Italian football tuh dari tahun 80-an, bahkan singkat cerita dia bahkan sempat satu kantor di Monza bareng sama Marotta gitu di awal karirnya, sehingga dia menguasai banget lah sepak bola Italia ini. Sebenarnya kan kalau kita lihat kunci suksesnya CEO di Italia itu, satu, lo punya kemampuan menguasai politik sepak bola Italinya. Kedua, lo punya kemampuan menginfluence sepak bolanya sendiri gitu. Yang ketiga, lo punya jaringan mercato dan agen-agennya yang di Italia gitu. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang dipunyai waktu Juventus era Moggi, kemudian waktu Juventus era Marotta. Kemudian baru kemungkinan si Carnevali ini punya, karena kalau kita lihat Arriva Bene, sobatnya Sekar di F1 kan dia buta lah bisa dibilang. 3 hal itu dia buta semua. Scanavino apalagi, dia benar-benar orang kantoran, orang media, bahkan dia double job, CEO Juve, CEO tempat lain juga gitu. Kemudian Comoli, dia punya sepak bolanya tapi dia nggak punya Italian knowledge-nya yang soal apalagi politik, makanya dia susah juga gitu. Akhirnya dia kena politik sendiri sama Spalletti, bisa dibilang gitu kan, dia nggak ngerti nih politik. Jadi ini Juve apa Game of Thrones sih sebenarnya? Makanya ada politik. Jadi nah balik lagi soal restrukturisasi itu, menurut saya sih mungkin nggak akan besar-besaran, karena most likely nama-nama yang ada di Juventus itu nama-nama yang dia udah kenal juga, ada beredar di Italia selama ini gitu. Jadi dia nggak perlu menarik kayak misalnya Comoli, dia perlu tarik Modesto nih yang sama-sama satu bahasa sama dia, yang Prancis. Kemudian dia tarik si Burgess, head of performance itu orang Australia gitu. Kemungkinan ini nggak akan kejadian sih. Dia akan pelan-pelan, dia akan cari dulu di youth-nya Juve siapa yang orang-orang Italia juga gitu, karena dia punya knowledge itu, dia punya, kalau orang bilang Comoli punya database, kalau dia database-nya tuh udah network kopi pagi espresso di mana dia udah ini di kantor lo tuh ada orang jago nih, anak Italia muda bisa ahli health performance atau apa tuh. Menurut saya sih kayak gitu ya. Jadi dengan segala knowledge yang dia punya, experience yang dia punya, dia nggak akan banyak ini sih restrukturisasi, kecuali posisi-posisi penting gitu. Posisi penting itu misalnya yang utama pasti soal si talent scouting itu gitu. Makanya kemudian muncul nama Tognazzi, kemudian ada Rossi. Rossi juga orang kepercayaan dia. Itu yang benar-benar mungkin yang 1-2 nama yang jadi pembisik utama lah, quote unquote gitu. Tapi kalau yang lain-lain sih menurut saya nggak akan banyak perubahannya di awal-awal ini gitu. Apalagi kan Juventusnya juga dikejar efisiensi. Kita nggak bisa keluar duit banyak-banyak juga buat ngasih kompensasi gitu. Jadi ya intinya sih balik lagi, yang penting CEO sekarang tuh punya 3 tadi itu, dia nguasain politiknya Italia, dia nguasain sepak bolanya, dia nguasain mercatonya. Itu sesuatu yang sejak Marotta cabut dari Juventus itu kita nggak punya. Andrea Agnelli menurut saya hilang arah sejak itu gitu. Dia nggak punya tuh pemain itu Marotta itu. Iya, Andrea merasa dia mungkin lebih pintar daripada Marotta, tapi ternyata dia nggak sepintar itu gitu. Dia nggak nguasain selapangan itu dibanding Marotta, makanya begitu. Ya makanya untungnya menurut saya El kan cepet tobat sih gitu. Instead of dia cari dari orang lingkaran dalam dia, akhirnya cari nih orang lingkaran dalam sepak bola Italia. Musim keberapa sih sampai dia tobat? 3? Sebenarnya 3 sih. 3, musim ketiga ya? 2023 2022 kan. Ya tapi kan waktu itu memang masih ada isu soal Prisma dan lain-lain ya. Jadi memang masih bersih-bersih. Jadi kan sebenarnya teman-teman tifosi ini sebenarnya nggak sabarnya itu kan karena sejak Marotta out kan sebenarnya gitu.
emang hilang arahnya sejak itu, tapi kemudian Elkan ambil alih itu juga sebenarnya hitungannya masih 3 tahun, belum sampai 5 tahun. Tapi buat teman-teman Juventus yang Teman-teman Juventus yang 9 kali Scudetto beruntun ini, iya, satu kali nggak Scudetto ngitungnya tuh, dari terakhir Scudetto. Dari terakhir Scudetto soalnya gitu. Jadi ya untungnya saya ngelihat ya itu banyak perubahan di setahun terakhir juga, si Elkan lebih sering ke stadion, lebih sering ke nonton pertandingan. Jadi Del Piero diundang mulu. Ya kan Del Piero tuh pasti ngasih input juga. Makanya saya selalu bilang kayak ini bagus nih Del Piero jadi oposisi begini, enak bisa ngasih input dibanding jadi orang dalam gitu. Dan makanya balik lagi ke Carnevali itu dengan segala kemampuannya dia mengelola tim dengan budget terbatas di Sassuolo, menurut saya itu yang diharapkan di Juventus juga dia lakukan. Dia akan lakukan pembenahan internal, dia cek internal siapa yang bisa dia pakai, siapa yang nggak bisa dia pakai, baru kemudian dia mungkin akan outsource cari orang-orang di luar, tapi nggak akan langsung nih gue buang semua yang di dalam, gue cari orang gue dari Sassuolo dari mana-mana. Menurut saya sih less likely ya gitu. Oke, kalau memang restrukturisasinya nggak terlalu banyak gitu ya Mas Andar. Let's say ini filosofi Italianya emang dia bawa nih dari Sassuolo, dan akhirnya dia masukin semua atau scouting pemain-pemain Italia dan menjadikan Juventus balik lagi nih DNA Italia aslinya. Gimana kalau dari Mas Bustam, kira-kira Juventus masih relevan gak sih model stylenya kayak gitu nih, talent scoutingnya? Karena ada di Mercato kan mulai muncul tuh ya nama-nama kayak Fratesi, Ruggeri, Kayode, sampai Chiesa bahkan di Mercato nanti. Atau sepak bola sebenarnya sudah terlalu global sehingga kualitas sebenarnya lebih penting lah daripada soal kebangsaan. Gimana Mas Bustam? Ya balik lagi sih ke tadi bahwa hubungan manajemen dengan pelatih dan timnya juga memang sangat diperlukan untuk membangun sebuah tim yang solid, karena memang kan kalau idealnya itu memang dari manajemen dulu, mereka maunya itu timnya itu seperti apa ke depannya, baru setelah itu dia ngerekrut pelatih, terus merekrut pemain. Jadi yang idealnya itu memang kita nggak harus selalu mengikuti kemauan pelatih itu. Maksudnya kita nggak mesti plek ketiplek, oh pelatih maunya pemain ini nih, pemain itu yang kita ambil gitu. Tapi memang kita bagaimana menjembatani bagaimana kebutuhan pelatih dan juga fisik kita ke depannya untuk tim ini seperti apa. Mengenai apakah itu harus dari Italia atau dari luar, nah itu tergantung lagi gimana ke depannya ya. Karena memang ya kalau kita balik ke belakang, memang Juve itu terkenalnya waktu jaya-jayanya memang banyak pemain Italia ya. Core-nya memang Italia, dan kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang dan mungkin sampai beberapa tahun yang jauh ke belakang gitu ya, itu memang tim-tim yang juara itu ada core pemain Italinya. Seperti yang dilakukan Marotta di Juve dan di Inter. Itu kan Inter loh, internasional gitu, tapi dia bikin core-nya core Italia di situ, dan itu works, berhasil. Dia bikin Inter jadi tim yang solid. Nah, itu juga mungkin yang jadi faktor yang pendukungnya dari orang yang mau, oh kita harus bikin core Italia nih di Juve. Tapi kita juga perlu melihat bahwa sepak bola itu juga terus berkembang, karena memang di ke depan ada isu juga kalau kok pelatih Italia itu lagi gitu. Itu aja yang muter-muter gitu. Kenapa nggak pilih pelatih yang dari luar? Nah, itu juga mungkin menjadi ini juga ya, salah satu perdebatan juga. Tapi kalau dibilang ya ini apakah harus Italia atau enggak? Ya tergantung kebutuhan aja gitu. Enggak kalau mau netralnya ya enggak harus Italia juga. Tapi kalau misalnya ada yang pemain bagus dan murah, ya itu nggak apa-apa sih kalau mau diambil. Karena memang isunya kan pemain Italia, klub-klub kecil ngejual pemain Italia, ada yang namanya naik dikit, harganya udah naik banget, dan yang bisa membeli itu tim-tim dari Premier League atau tim kaya di Eropa yang lain. Itu sih. Oke, ini mungkin materi terakhir kita adalah mengenai masih tentang pergantian, tapi kita menyoroti betapa seringnya manajemen Juventus berganti ya, apalagi di periode 5-6 tahun ke belakang ini ya. Dari mulai mungkin siapa nih, dari Agnelli, Nedved, Marotta,
Kemudian figur terus berganti dan juga dari Comolli sekarang Carnevali dengan waktu yang sangat singkat. Tentunya ini menjadi dua sisi mata pisau gitu ya. Bisa juga positif mungkin karena Juventus dinamis untuk selalu mencari formula baru gitu ya yang paling cocok, gak apa-apa deh ganti-ganti terus gitu. Atau bisa juga sinyal negatif gitu ya, bisa jadi ada instabilitas di Juventus. Nah kalau dari para pundit kita nih mandangnya gimana nih dari Mas Ali deh? Dari sisi pro negatif atau positif Mas, jadi kayak positifnya kita udah pas nih, kita nyari formula terus atau memang ini mungkin ada sedikit sinyal negatif bahwa ada instabilitas dalam manajemen? Bukan sinyal lagi sih kalau menurut gue, emang udah problem besar banget ketika pergantian manajemen tuh terjadi setiap tahun. Jadi Betul. satu sinyalemen negatifnya adalah kayak klub ini pemegang decision makernya nggak tahu maunya apa sebenarnya, itu satu. Dua, ketika yang didatakan gak sesuai, mereka nggak nunggu waktu lama, nggak memberi kesempatan either berkembang atau apa, langsung ganti. Makanya kan tadi gue bilang fase trial dan errornya Elkan aja ini kan 3-4 musim terakhir. Sayangnya kelihatan semua sama Juventini seluruh dunia gitu loh. Jadi Juventini makin dongkol gitu kan, kayak ini serius nggak sih Elkan nanganin Juve kok begini amat gitu loh. Nah memang harapannya kayak tadi gue bilang ini harusnya jadi rentetan akhir dari fase trial dan errornya Elkan. Dan gue berharap manajemen yang sekarang ini udah firm dan dikasih kesempatan untuk berkembang setidaknya 2-3 musim ke depan. Bukannya mereka nanti kalau underperform nggak bisa diapa-apain, tapi tetap ada. Tapi ya balik lagi kayak tadi gue bilang, ya seharusnya manajemen yang ini setelah melalui beberapa fase trial dan error harusnya udah bisa bekerja lebih gercep dan lebih bisa mendatangkan hasil. Dan gue rasa juga hasil yang dinantikan sama Juventini itu nggak melulu harus langsung juara treble. At least main bener dan continue deh gitu dulu. Kalau sekarang kan konsistensi itu yang nggak kelihatan di lapangan kan. Konsistensi itu dan ini terjadi karena ya rentetan keputusan yang questionable tadi gitu. Oke, dari Mas Ali ada sinyal trial error yang terlalu sering dan kelihatan banget nih kurang soft mainnya. Kalau Mas Andar gimana Mas ngelihat pergantian yang terlalu singkat ini? Iya, buat saya it is expected ya. Maksudnya waktu 2022 itu kejadian ketika semua board quote unquote dipaksa mundur, dipaksa resign, itu kan Juventus nggak punya tuh contingency plan, tuh nggak punya. Nih kalau misalnya semuanya mundur, siapa penggantinya tuh nggak ada, memang nggak ada. Itu bener-bener kayak kita lagi naik mobil ngebut terus tiba-tiba mobilnya dibanting jatuh, langsung keguling gitu. Nah sekarang kan prosesnya gimana caranya mobil yang keguling itu mulai bisa balik lagi ke jalanan nih. Itu makanya dicarilah diurai masalahnya satu persatu. Waktu awal-awal kita problemnya nih soal accounting, Prisma dan lain-lain, maka di-hire lah si Ferrero yang punya nama baik dan nama besar di dunia akuntansi gitu. Yang jadi dia lu coba deh lu kulik-kulik gimana caranya kita bisa align sama UEFA nih. Dan akhirnya kan kita cukup berhasil tuh memperbaiki hubungan baik dengan UEFA. Kita cuma dapat hukuman 1 tahun nggak boleh ini, terus poinnya juga lebih kecil. Kemudian sekarang juga kita sudah align dengan FFP gitu. Bahkan kalaupun by the end of 30 Juni kita nggak bisa dari 30 juta itu, kita udah punya contingency plan bahwa nanti kalau ada denda kita mau apply lagi nih dendanya itu, bahkan bisa dicicil. Nah itu kan itu yang kita lakukan gitu, mencari solusinya satu-satu. Giuntoli masuk waktu itu juga, ini gimana, Elkan bilang kita 200 juta minus nih, ini hitungannya bangkrut nih kalau klub kecil gitu, nih Juventus gimana, lo bisa nggak? Akhirnya dia ambil jalan yang terparah, walaupun ya tidak menyelesaikan semua masalahnya tadi, tapi paling nggak sekarang bertahap kita udah lihat si mobil yang kelempar tadi sekarang udah di jalan nih, tinggal cari siapa nih yang nyupir. Makanya kemudian ini momen yang pas menurut saya juga. Untungnya mungkin kebetulan si Carnevalinya juga pas udah mau juga nih ke Juventus, jadi
Karena kan emang ada berita juga si Carnevale ini sosok yang memang sudah diincar Juventus juga kan bertahun-tahun gitu kabarnya. Tapi entah dianya nggak mau, entah Juventusnya yang belum siap gitu. Jadi mudah-mudahan sih momennya sekarang mobilnya udah di jalan raya, udah ke arah yang benar, tinggal cari drivernya nih. Makanya yang dibetulin CEO-nya, bukan lagi mencari sporting directornya. Bukan kalau waktu Giuntoli kan kita nyarinya sporting director. Kemudian kita Ottolini, kemudian teman-teman ada yang bilang harusnya daripada Carnevale masukinnya si siapa Bolonya Sartori. Tapi kan Sartori sama hitungannya direktur teknis kan. Bolonya itu punya CEO gitu yang support dia. Jadi emang yang kita cari sekarang at this moment memang cari yang supirnya si mobil yang kelempar tadi. Jadi ya ini saat yang tepat mudah-mudahan gitu, mencari orang yang tepat yang balik lagi ngerti 3 hal tadi, ngerti politik sepak bola Italia, politiknya Italia secara keseluruhan, UEFA-nya, Mercatonya di Italianya sendiri gitu. Makanya mudah-mudahan ya ini momentum yang tepat gitu. Semuanya on the right track untuk Juventusnya bisa meloncat lebih tinggi gitu, bisa ngebut. Amin. Saatnya ngebut. Saatnya ngebut gitu. Husnuzon sekali nih kalau dari Mas Andar ya. Terlepas dari lika-liku yang sudah dijalani 5-6 tahun kemarin, ini semoga sudah tepat gitu ya langkah dari Juventus memilih Carnevale. Kalau dari Mas Bustam gimana nih Mas melihat dinamika selama 5-6 tahun kemarin, apakah negatif atau positif atau di tengah-tengah nih meresponnya? Ya memang kalau dibilang perubahan-perubahan itu kan dari zamannya Agnelli ya masih ya. Jadi dia ada Pirlo nih, Pirlo bisa mencapai target 4 besar dan bisa juara Coppa, bisa juara Super Coppa, tapi tetap dipecat. Nah itu tuh mulai tuh rentetan semusim pecat mulai dari situ tuh. Dan sampai sekarang itu sebenarnya kalau dari sisi ini ya organisasi juga nggak sehat sebenarnya, nggak sustain. Kalau misalnya agak aneh kalau level-level di atas malah ya itu baru setahun pecat itu kan nggak bagus ya, kurang bagus secara teori. Dan itu juga bikin kayaknya sih ada ini ya, akan muncul tekanan tersendiri gitu buat orang-orang baru yang masuk, iya nggak sih? Karena kan coba bayangin jadi orang baru yang masuk, wah si CEO-nya kemarin dipecat, pelatihnya kemarin dipecat, ini gua gimana itu? Gua harus gimana? Karena kalau gua nggak perform di musim pertama itu bakalan dipecat juga. Nah itu tuh yang bikin jadi ada tekanan yang sebenarnya nggak perlu juga sih untuk orang-orang baru dan mengelahirkan kesan bahwa Juve ini maunya instan aja gitu. Si pemilik ini maunya instan aja, nggak mau berproses. Padahal kan masing-masing orang itu kan butuh proses juga itu ya. Ya apalagi kalau di level di atas itu kinerjanya sebenarnya baru bisa dilihat ya. Kalau masalah Comoli kemarin kan memang ada hal-hal yang non teknis juga ya, yang mungkin jadi pertimbangan juga kenapa diberhentikan. Kalau yang lain sih mungkin kita perlu kasih waktu lah untuk yang lainnya, karena paling enggak ya selama nggak ada pelanggaran integritas misalnya, ya dia emang dengan sengaja mau hancurin Juve dari dalam ya. Tapi itu kan skenario yang agak ekstrim, terlalu konspirasi terlalu konspirasi gitu, atau paling enggak atau dia ngelakuin fraud gitu kan, fraud dia korupsi atau apa. Nah, selama nggak ada itu dan hasilnya maksudnya masih di level di lapangan gitu ya nggak apa-apa, kita lanjutin dulu aja gitu sambil mungkin itu adaptasi dari CEO-nya mungkin ya, karena memang baru di Juve itu sih, jadi harus bersabar juga. Mudah-mudahan ini yang terakhir sih, seperti yang dibilang tadi, jangan tahun depan ganti lagi. Kalau ganti pelatih sih mungkin sekarang justru tekanannya di Spalletti ya. Benar. Tekanannya justru di Spalletti gitu, karena Carnevale kan mungkin bisa menyediakan pemain yang dipengenin ya, paling nggak karakteristiknya itu. Dan jadi tekanannya memang di Spalletti sekarang, apakah bisa mendeliver dengan hasil yang lebih bagus setidaknya ya dari musim kemarin itu sih. Oke, ya gimana pun dengan kalau kita bilang ini mungkin sinyal kurang stabil gitu ya, tapi ya tetap manajemen yang bisa ngambil keputusan. Kita cuma bisa berharap sebagai Juventus ini yang terakhir dan memang ini yang keputusan terbaik, dan semoga bisa balik lagi tuh Juventus performanya paling nggak bisa meningkat gitu ya, dengan rank juga yang di atas 6 lah gitu ya, biar
udah capek kalau Seenggaknya kontender lah. Ya kontender. Oke, tentunya teman-teman Suara Juventini yang nonton harus komentar juga ya mengenai dari tadi ya topik-topik yang kita bahas, apakah pro atau kontra dari opini-opini 3 pundit kita pada hari ini mengenai terutama mengenai kedatangan karnaval ini, gimana ekspektasi teman-teman Suara Juventini, dan kira-kira memang udah cocok nggak nih Juventus dibalikin ke DNA Italia asli, melokal lagi nih dengan adanya Carnevali. Langsung aja jangan lupa di komentar, dan aku ingetin sekali lagi juga jangan lupa like video ini. Terima kasih juga udah yang nonton, subscribe YouTube channel, join membership kita tentunya ini kayak Mas Bustam di sini, bisa ngobrol-ngobrol bareng kita di sini maupun di Zoom juga ya kita rutin, dan bisa bergabung di WhatsApp grup yang 36 jam aktif ya Mas Ali, Mas Andar. Apalagi zaman Piala Dunia kayak gini ya, jadi kita terus aktif. Tentunya teman-teman harus segera join di membership kita. Kita tutup pada hari ini. Terima kasih Mas Andar, Mas Bustam, dan Mas Ali, dan teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan Vino alla fine. Forza Juve.